Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Priani dari Prodi Komputerisasi Akuntansi semester 6. NIM saya 2021103038. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban UTS mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah yang diampu oleh Ibu Turini SEMM. Judul penelitian yang saya ambil yaitu aplikasi pencatatan penjualan kue berbasis website pada toko Devinakik menggunakan metode case basis. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini sangat berkembang pesat. Perkembangan teknologi memiliki dampak pada segala bidang, baik itu untuk bidang transportasi, bidang pendidikan, bidang ekonomi, maupun bidang lainnya. Kemudian dengan adanya kemajuan teknologi ini, kegiatan yang dulunya dilakukan secara manual sekarang berubah menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan teknologi ini dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan perusahaan. Perusahaan sendiri merupakan tempat di mana terjadinya kegiatan produksi barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, kewirausahaan. Lalu pada saat ini, perusahaan kecil maupun besar telah memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalani kegiatan operasionalnya. Pemanfaatan teknologi ini dimulai dari kegiatan produksi sampai dengan tahap penjualan barang. Penjualan sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan atau bisa juga dikatakan sebagai aktivitas jual beli barang yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih dengan alat pembayaran yang sah. Penjualan ini dilakukan untuk mendapatkan pendapatan atau keuntungan. Nah, sebelum adanya teknologi ini, kegiatan penjualan itu dilakukan dengan cara pembeli dan penjual itu bertemu secara langsung. Tetapi sekarang, dengan adanya teknologi, penjualan tidak harus bertemu secara langsung, melainkan bisa melalui online. Nah, penjualan juga sekarang dengan adanya teknologi ini bisa dilakukan melalui platform media digital. Devinakik merupakan perusahaan bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Devinakik sendiri menawarkan berbagai jenis kue. Devinakik beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Blok Ragilan, Desa Marikangen, RT 02, RW 01, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Jenis kue yang ditawarkan Devinakik sangat beragam, mulai dari brownies, bolu tape, bolu jadul, kue ulang tahun, black forest, cupcake, dan masih banyak lagi. Nah, pada Devinakik ini, para customer itu dapat memesan berbagai jenis topping. Topping yang disediakan ada topping keju, seres, maupun coklat. Nah, sistem penjualan yang dilakukan Devinakik ini dengan menggunakan sistem pre-order atau sistem PO. Jadi, para customer yang ingin membeli itu diharuskan untuk melakukan pemesanan terlebih dahulu dan melakukan pembayaran uang muka sebesar 50% dari harga kue yang akan dipesan. Dan sisanya itu akan dibayarkan ketika pesanan telah selesai dibuat. Penjualan kue ini akan dicatat oleh bagian admin dan setiap harinya itu akan disetorkan kepada owner. Akan tetapi, pencatatan penjualan yang dilakukan pada perusahaan Devinakik ini pasti dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan mencatat di buku. Oleh karena itu, hal ini seringkali mengalami ketidaksinkronan antara pencatatan di buku dengan realita yang telah terjadi. Pencatatan yang dilakukan dengan cara manual ini mempunyai peluang error yang lebih besar apabila admin penjualan mengalami kesalahan penulisan. Kemudian, Devinakik belum mempunyai laporan penjualan, sehingga perusahaan itu tidak mengetahui berapa keuntungan dan total penjualan per bulannya. Laporan penjualan ini dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan, seperti kue apa yang diminati oleh customer dan menentukan harga pokok usaha ke depannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi pencatatan penjualan kue yang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengolah transaksi penjualan sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Kemudian dapat mempermudah dalam proses pembuatan laporan penjualan, serta untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mempunyai solusi yaitu dengan dibuatnya aplikasi pencatatan penjualan berbasis website dengan judul Aplikasi Pencatatan Penjualan Kue Berbasis Website pada toko Devinakik menggunakan metode case basis. Identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan di atas, maka dapat diidentifikasikan masalahnya. Yang pertama, belum adanya sistem informasi akuntansi yang jelas untuk mengatur pencatatan penjualan kue dan pada saat pembuatan laporan penjualan pada Devinakik. Lalu yang kedua itu belum adanya aplikasi pencatatan penjualan kue pada Devinakik dan yang terakhir itu sistem pengendalian internal atas pencatatan kue yang diterapkan pada Devinakik belum berjalan dengan maksimal. Batasan masalah. Penulis membatasi masalah yang dalam penelitian ini. Yang pertama itu pengguna aplikasi. Pengguna aplikasi ada 3, yaitu admin penjualan, keuangan, dan owner perusahaan. Admin penjualan ini bertugas untuk menginput data pesanan customer dan menginput transaksi penjualan kue. Lalu, keuangan. Keuangan ini bertugas untuk mengolah data transaksi, data penjualan, jurnal, dan laporan penjualan. Dan sedangkan untuk owner ini bertugas untuk memeriksa dan memonitoring hasil laporan yang telah dibuat oleh admin penjualan.
Prosedur yang dibahas pada penelitian ini adalah prosedur pencatatan penjualan kue pada Definakik. Jurnal yang digunakan pada penelitian ini adalah jurnal umum. Output yang akan dihasilkan dari aplikasi ini yaitu data pesanan, data transaksi penjualan, kwitansi, jurnal umum, dan laporan penjualan. Perancangan aplikasi pencatatan penjualan kue ini dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Processor, dan untuk kebutuhan penyimpanan database-nya menggunakan MySQL. Pembuatan kode program pada aplikasi ini menggunakan aplikasi Sublime Text. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah tata tulis karya ilmiah, yang kedua untuk mengetahui sistem informasi akuntansi pencatatan penjualan kue pada Definakik, sehingga saat membuat laporan penjualan menjadi lebih efisien. Yang ketiga untuk merancang aplikasi pencatatan penjualan kue pada Definakik, dan yang terakhir itu untuk mengetahui sistem pengendalian internal atas pencatatan kue pada Definakik. Metodologi pengumpulan data. Metodologi pengumpulan data. Yang pertama ada jenis data. Jenis data. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui penelitian terhadap suatu objek. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui penelitian secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada sebelumnya, seperti mengumpulkan data berdasarkan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu yang pertama observasi. Observasi ini pengumpulan datanya dilakukan dengan cara terjun langsung atau mengamati langsung ke perusahaan. Lalu ada wawancara yang kedua. Wawancara ini pengumpulan datanya dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan owner di Definakik. Yang ketiga itu studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini pengumpulan datanya diperoleh dengan cara mengumpulkan beberapa materi atau teori dari berbagai sumber. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan metode waterfall. Metode waterfall sendiri merupakan langkah demi langkah yang harus diikuti, harus diselesaikan secara berurutan satu persatu. Jadi metode waterfall di sini tidak bisa dilakukan dengan cara melompat, jadi harus berurutan dari atas ke bawah. Oleh karena itu, metode waterfall ini sering dikatakan sebagai metode air terjun. Berikut ini tahapan metode waterfall. Yang pertama ada recruitment definition. Recruitment definition ini berisi tentang serangkaian observasi lapangan dan wawancara di toko Definakik untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses pencatatan penjualannya. Selain itu, pada tahap ini berisi kegiatan mencari referensi yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian kami, yaitu pemrograman berbasis website dan materi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian seperti buku yang berisi transaksi penjualan kue pada Definakik, serta sumber literatur yang peneliti gunakan seperti buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sistem and software design. Sistem and software design ini jadi data yang mengenai spesifikasi kebutuhan yang telah terkumpul pada tahap recruitment definition ini akan diselidiki lebih lanjut pada tahap ini. Nah, pembuatan desain bertujuan untuk memberikan pandangan komprehensif terhadap tugas-tugas yang diperlukan. Pada tahap pembuatan desain ini dirancang DFD, diagram konteks, dan ERD, serta perancangan antarmuka perangkat lunak. Yang ketiga, implementation and unit testing. Implementation and unit testing ini berisi kegiatan rancangan yang telah dibuat sebelumnya pada tahap implementasi. Implementasi aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan untuk database-nya menggunakan MySQL. Yang keempat, integration and system testing. Setelah proses implementation and unit testing selesai, langkah selanjutnya adalah menggabungkan ke dalam sistem secara menyeluruh. Setelah proses integrasi selesai, sistem akan diperiksa dan diuji secara menyeluruh untuk mengidentifikasi risiko kegagalan dan kesalahan. Yang kelima, operation and maintenance. Operation and maintenance adalah merupakan metode terakhir pada waterfall. Jadi pada tahap ini perangkat lunak yang telah selesai dikembangkan akan dioperasikan oleh pengguna dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan ini memungkinkan untuk memperbaiki kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian kami yaitu pada Definakik, alamatnya di Jalan Pangeran Antasari, Desa Marikangan, Blok Pragilan, RT 02, RW 01, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Nomor telepon 0838 2481 3353. Waktu penelitian. Waktu penelitian tugas mata kuliah tata tulis karya ilmiah ini dilakukan secara tentatif atau sewaktu-waktu jika kelompok kami mempunyai waktu luang, maka kami akan melakukan penelitian. Sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan ini terbagi menjadi beberapa bab. Pada setiap bab berisi tentang uraian penjelasan mengenai pokok pembahasan yang ada. Berikut sistematika penulisannya. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan, yang kedua bab 2, landasan teori, yang ketiga bab 3, analisa dan perancangan sistem, yang keempat bab 4, analisa dan implementasi sistem, dan yang terakhir kesimpulan dan saran.
Sekarang kita masuk ke bab 2 atau landasan teori. Landasan teori yang pertama ada aplikasi. Aplikasi merupakan sekumpulan instruksi atau kode yang disusun secara sistematis untuk menjalankan program aplikasi. Lalu klasifikasi aplikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu aplikasi spesialis dan aplikasi paket. Aplikasi spesialis adalah program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu, sedangkan aplikasi paket adalah program dengan dokumentasi tergabung yang dirancang untuk jenis masalah tertentu. Lalu yang kedua ada pengertian pencatatan. Pencatatan merupakan kegiatan pengumpulan data melalui pencatatan yang menghasilkan informasi yang terpadu. Jadi melalui pencatatan ini kita dapat mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dan valid. Lalu yang ketiga ada penjualan. Penjualan sendiri merupakan, menurut Abdullah, penjualan bisa dianggap sebagai suatu tambahan atau pelengkap dari pembelian yang memungkinkan terjadi transaksi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pembelian dan penjualan itu saling berkaitan atau saling melengkapi sehingga memungkinkan terjadinya transfer hak dan pelaksanaan transaksi secara keseluruhan. Tujuan penjualannya yaitu untuk mencari laba atau keuntungan. Jenis-jenis penjualan. Jenis penjualan menurut Pasar Ibu terbagi menjadi 4, yaitu penjualan tunai, penjualan kredit, penjualan cicilan, dan penjualan konsinyasi. Penjualan tunai adalah proses penjualan yang dilakukan dengan cara membayar secara tunai atau langsung. Penjualan kredit adalah penjualan barang yang pembayarannya dilakukan secara kredit atau secara tempo. Yang ketiga, penjualan cicilan adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur atau dicicil. Dan yang terakhir itu penjualan konsinyasi atau consignment. Penjualan pada metode konsinyasi ini barang dikirim namun kepemilikannya tetap menjadi penjual. Artinya produk diserahkan dengan pembayaran ditunda dan ketika produk terjual, penjual akan menerima pembayaran dari pihak yang dititipkan. Pengertian kue. Kue adalah makanan ringan yang terbuat dari campuran bahan-bahan yang berbeda-beda yang tersedia dalam berbagai bentuk dan jenis. Awalnya kue adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan masakan tradisional dan oriental. Oriental, masakannya oriental atau kontinental, kecuali makanan pokok disebut kue. Kata kue berasal dari kata serapan bahasa Hokkien, ho, menunjukkan adanya pengaruh seni kuliner Tionghoa di Nusantara. Dan bolu merupakan klasifikasi kue yang terbuat dari adonan dasar tepung, gula, dan telur. Bolu biasanya dibuat dengan cara dipanggang di dalam oven. Jika ditambahkan pandan pada kue bolu, maka namanya jadi kue bolu pandan. Kue dapat juga dibuat dengan cara dikukus, dipanggang, ataupun digoreng. Pengertian website. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui jalur internet. Metode cash basis. Metode cash basis menurut Yusuf dan Eni adalah salah satu prinsip fundamental dalam akuntansi yang menekankan pada pencatatan transaksi berdasarkan aliran kas aktual, di mana pencatatan dilakukan ketika uang diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, akuntansi cash basis ini mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pendapatan dan pengeluaran dan pembiayaan diakui berdasarkan waktu kas atau uang diterima atau dibayarkan. Dalam metode ini, pencatatan keuangan yang dilakukan hanya saat kas atau uang telah diterima. Misalnya pendapatan dari penjualan produk tidak dicatat sampai pembayaran diterima. Hal ini berbeda dengan metode akrual, di mana transaksi dicatat saat terjadi terlepas dari aliran kas. Studi kasus pencatatan penjualan menggunakan metode cash basis. Pada tanggal 6 April 2024, Devinake menerima orderan kue ulang tahun dari Fitriani untuk tanggal 15 April 2024 sebesar 150.000. Fitriani melakukan pembayaran uang muka sebesar 50%, yaitu sebesar 75.000 dan sisanya akan dibayarkan pada tanggal 15 April 2024. Maka jumlah yang harus dibuat oleh Devinake sebagai berikut. Yang pertama, pada saat menerima uang pembayaran muka. Kita tulis di sini tanggal 6 April 2024. Untuk di debit, nama akunnya kas sebesar 75.000 dan untuk di kredit nama akunnya pendapatan jasa sebesar 75.000. Lalu kita bikin jurnal lagi pada saat menerima uang pelunasan kue, yaitu pada tanggal 15 April 2024. Untuk di bagian debit, nama akunnya kas sebesar 75.000 dan untuk pendapatan jasa sebesar 75.000. Sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal didefinisikan oleh AICPA, American Institute of Certified Public Accountant, sebagai struktur organisasi dan seluruh metode dan tindakan organisasi yang ditetapkan dalam suatu perusahaan dengan tujuan menjaga keamanan aset perusahaan, memverifikasi keakuratan dan validitas akuntansi, meningkatkan efisien operasi bisnis dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan. Tujuan sistem pengendalian internal yang pertama ada tujuan operasi, tujuan pelaporan, tujuan kepatuhan. Unsur pengendalian internal menurut Soso
Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua penaksiran risiko manajemen, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang terakhir pemantauan. Perancangan sistem yang pertama ada flowchart. Flowchart merupakan sekumpulan simbol yang menggambarkan atau menunjukkan rangkaian kegiatan pada program dari awal hingga akhir. Lalu yang kedua ada flow map. Flow map merupakan representasi grafis dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Proses pembuatan flow map biasanya dilakukan setelah tahap analisis, dan flow map menggambarkan secara komprehensif alur sistem yang akan dibuat, menjelaskan detail langkah-langkah dari awal hingga akhir. Flow map memberikan manfaat bagi para programmer dengan membantu dalam menganalisis alternatif operasional serta memecahkan masalah menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Lalu ada diagram konteks. Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Pada diagram konteks, pada data flow diagram, diagram konteks itu merupakan level 1 tertingginya yang menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem. Diagram konteks berisi gambaran umum secara garis besar sistem yang akan dibuat. Lalu ada DFD atau data flow diagram. Data flow diagram ini merupakan model sistem yang menggambarkan pembagian sistem ke dalam modul yang lebih kecil. Selain itu, data flow diagram ini adalah salah satu alat pembuat model yang banyak digunakan, khususnya pada fungsi sistem yang merupakan bagian penting dan kompleks daripada data hasil manipulasi dari sistem. ERD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram merupakan suatu model awal dari basis data yang dibangun berdasarkan konsep himpunan dan konsep himpunan dalam matematika yang digunakan untuk memodelkan bisnis data relasional. Tujuan utama dari ERD adalah untuk menggambarkan objek data serta hubungan antara objek-objek tersebut. Perangkat lunak yang digunakan, yang pertama ada PHP. PHP adalah kode atau script yang akan dieksekusi pada server side. Script PHP akan membuat suatu aplikasi yang dapat diintegrasikan ke dalam HTML, sehingga suatu halaman web tidak lagi bersifat statis, namun menjadi bersifat dinamis. Lalu ada MySQL. MySQL merupakan sebuah software database. MySQL sebagai database service lebih unggul dibandingkan dengan database server lainnya dalam hal query data. Hal ini terbukti untuk query yang dilakukan oleh single user. Kecepatan query dan data MySQL 10 kali lebih cepat daripada PostgreSQL dan 5 kali lebih cepat dibandingkan Interbase. Lalu ada database. Database adalah kumpulan data yang terstruktur dan saling berkaitan, disimpan di dalam media penyimpanan komputer, dan dapat diakses serta dikelola dengan bantuan perangkat lunak tertentu. XAMPP. XAMPP adalah perangkat lunak yang paling sering digunakan untuk menjalankan server Apache dan menjalankan PHP berbasis web. XAMPP ini merupakan gabungan dari server web dan beberapa program perangkat lunak yang terkait dengan pengembangannya. PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin adalah sebuah aplikasi open source yang berfungsi untuk memudahkan manajemen SQL menurut Matscom tahun 2016. HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu bahasa yang menggunakan teks khusus untuk menandai kode-kode yang perlu diinterpretasikan oleh browser untuk menampilkan halaman secara tepat. Beberapa tag HTML, ada HTML sebagai tag pembuka untuk dokumen HTML, ada head untuk menyediakan informasi tentang dokumen, ada title untuk menentukan judul halaman yang akan ditampilkan pada browser, serta ada body, tempat di mana semua konten web akan ditampilkan. Dan yang terakhir ada Sublime Text. Sublime Text merupakan perangkat lunak text editor yang digunakan untuk membuat atau mengedit suatu aplikasi. Sublime Text memiliki plugin tambahan yang memudahkan programmer. Selain itu, Sublime Text juga memiliki desain yang simpel dan keren, sehingga terlihat lebih elegan untuk sebuah syntax editor. Bab 3, analisa dan perancangan sistem. Analisa sistem yang berjalan terkait dengan masalah-masalah dalam penerapan sistem baru sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari perusahaan tersebut. Di analisa sistem ada sejarah Devinakik. Devinakik merupakan bisnis rumahan yang bergerak di bidang kue. Devinakik didirikan oleh Ibu Marhama pada tanggal 21 Agustus 2016. Devinakik beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Blok Pragilan, Desa Marikangan, RT 02, RW 01, Kecamatan Bunguran, Kabupaten Cirebon. Devinakik menawarkan berbagai jenis kue, mulai dari brownies, bolu jadul, bolu tape, bolu ulang tahun, black forest, cupcake, dan masih banyak lagi. Sistem penjualan yang dilakukan Devinakik melalui PO, jadi para customer dapat membeli dengan cara datang ke perusahaan atau melalui WhatsApp. Sampai saat ini, Devinakik tetap mempertahankan cita rasa kuenya dan selalu berinovasi untuk membuat produk kue baru yang bermacam-macam variasinya. Filosofi logo. Di sini makna dari logo Devinakik di atas itu yang pertama, terdapat gambar perempuan nih. Terdapat banyak gambar perempuan menggunakan topi koki atau cap. Artinya di sini Devinakik itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuat kue yang dibuat oleh seorang perempuan. Dan yang kedua, terdapat gambar kucing. Di sini ada kucing dengan menggunakan topi chef atau koki. Nah, di sini artinya itu sebagai unsur tambahan agar logonya dapat menarik customer. Serta dengan adanya gambar kucing ini memberikan makna hewan yang lucu dan menggemaskan. Seperti halnya Devinakik yang selalu mengedepankan kelembutan, kehangatan, dan keceriaan dalam memasak dan menyajikan kue. Yang ketiga, logo Devinakik ini berwarna ungu. Kenapa berwarna ungu? Nah, jadi berwarna ungu ini memiliki makna bahwa kreativitas
keberanian, dan elegan. Lalu di sini sesuai dengan Devinakik yang selalu melakukan ide-ide baru untuk produknya, berani bersaing dengan yang lain, dan tetap mempertahankan citra kue dengan desain yang elegan. Yang keempat, terdapat gambar lingkaran di tengah. Nah, di sini kan ada lingkaran nih. Nah, jadi makna dari lingkaran di tengah ini sebagai atribut tambahan desain pada Devinakik supaya tidak monoton. Yang kelima, terdapat tulisan Devinakik berwarna kuning. Nah, di sini ada tulisan Devinakik berwarna kuning. Nah, tulisan tersebut menandakan bahwa logo ini merupakan logo milik Devinakik, serta warna kuning ini memiliki makna kehangatan. Jadi, Devinakik ini selalu bersikap ramah kepada customer. Dan yang terakhir itu terdapat tulisan delicious. Nah, di bawah sini kan ada tulisan delicious. Oke, jadi tulisan delicious ini memiliki arti bahwa kue yang dibuat oleh Devinakik memiliki rasa yang enak, tekstur yang lembut, serta sehingga dapat mengugah selera customer, struktur organisasi dan tugasnya. Struktur Devinakik cuma ada owner saja dikarenakan Devinakik merupakan bisnis rumahan sehingga belum memiliki karyawan. Tugas dari owner Devinakik ini meliputi melayani customer, mencatat pesanan customer, membuat pesanan kue, dan terkadang mengirim kue ke tempat customer jika customer meminta kuenya diantar. Dokumen-dokumen yang digunakan pada pencatatan penjualan kue pada Devinakik. Yang pertama ada data pesanan untuk mencatat data pesanan customer. Yang kedua ada data transaksi untuk mencatat data transaksi penjualan. Yang ketiga ada kwitansi untuk mencatat transaksi pembayaran kedua belah pihak. Jadi kwitansi ini digunakan sebagai bukti pembayaran dari customer. Lalu catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal umum untuk mencatat timbulnya penerimaan kas dari transaksi penjualan. Dan yang kedua itu ada laporan penjualan digunakan untuk mencatat keseluruhan data transaksi penjualan. Di sini ada flowchart berjalan. Nah, proses berjalan pada Devinakik ini pertama-tama itu konsumen akan menghubungi penjual melalui WhatsApp. Nah, dari penjual ini penjual dari WA ini nanti konsumen ini kan terdapat bukti chat. Nah, bukti chatnya itu kan masuk juga tuh ke penjual karena kan konsumen itu menghubungi melalui WhatsApp. Lalu setelah melihat bukti chatnya dari konsumen, penjual itu akan mengirim katalog. Nah, mengirim katalognya ke konsumen. Nah, dari katalog tersebut, konsumen itu akan memilih kuenya dan melihat-lihat katalognya. Jika dianya fix untuk membeli, maka pilih pesanan dan melakukan pembayaran DP 50%. Jika konsumen tidak jadi untuk memesan kue, maka prosesnya selesai. Nah, semisal di sini jadi, kan harus membayar TP sebesar 50%. Nah, pembayaran tersebut dikirim ke penjual. Penjual akan menerima data pembayaran nih dari konsumen. Nah, kemudian penjual ini akan mencatat pesanan yang diinginkan oleh customer. Nah, setelah mencatat pesanan ini, penjual akan membuat pesanan dan mengirim pesanan ke konsumen. Nah, dari konsumen ini akan menerima pesanan yang dikirimkan oleh penjual. Setelah menerima pesanan, konsumen ini akan membayar pelunasan pembayarannya atau sisa pembayarannya ini kepada penjual. Terus prosesnya selesai. Roadmap usulan. Roadmap usulan dimulai dari admin penjualan. Admin penjualan di sini menginput data pesanan, lalu data tersebut dikelola ke dalam database nih dan menghasilkan output berupa data pesanan. Dari data pesanan ini bisa dicetak menjadi laporan data pesanan. Lalu yang kedua, admin penjualan ini melakukan input data transaksi pesanan, lalu dikelola ke dalam database dan menghasilkan output data transaksi. Data transaksi ini bisa dicetak menghasilkan laporan data transaksi dan kwitansi. Keuangan. Keuangan ini bisa melihat data transaksi, lalu dikelola data transaksinya ke dalam database. Nah, data transaksi yang telah dikelola itu akan menghasilkan output penjualan. Nah, dari data penjualan ini dapat dikelola lagi oleh bagian keuangan. Kemudian bisa dicetak dan akan menghasilkan laporan penjualan. Lalu yang kedua itu keuangan menginput jurnal. Nah, setelah diinput jurnal akan dikelola tuh ke dalam database. Nah, setelah dalam database, keuangan bisa mencetak jurnal umum. Kemudian yang terakhir owner. Owner dapat melihat data penjualan, data transaksi, dan jurnal. Serta owner juga dapat mencetak laporan penjualan, laporan data transaksi, dan jurnal umum. Diagram konteks. Diagram konteks. Yang pertama, di sini ada admin penjualan. Admin penjualan itu menginput data pesanan ke dalam aplikasi dan akan menghasilkan output laporan data pesanan. Lalu admin penjualan akan menginput data transaksi pesanan ke dalam aplikasi dan akan menghasilkan output laporan data transaksi dan kwitansi. Lalu keuangan. Keuangan ini menerima data transaksi dari admin penjualan. Lalu keuangan menginput jurnal dan akan menghasilkan jurnal umum. Serta keuangan juga menerima data penjualan dan laporan penjualan. Nah, data penjualan dan laporan penjualan ini akan muncul pada saat data transaksinya sudah diproses. Lalu di sini ada owner. Owner ini menerima output data transaksi, laporan penjualan, dan jurnal umum. DFD level kosong. Yang pertama, admin penjualan ini menginput data pesanan ke dalam sistem
dan akan dimasukkan atau disimpan ke dalam tabel pesanan. Nah, kemudian akan menghasilkan output berupa laporan data pesanan. Lalu admin penjualan ini menginput data transaksi pesanan ke dalam sistem dan akan disimpan ke dalam tabel transaksi. Dari tabel transaksi ini akan menghasilkan output laporan data transaksi dan kwitansi. Yang ketiga, keuangan. Keuangan ini bisa melihat data transaksi dari tabel transaksi. Nah, setelah itu, dari data transaksi ini bisa dikelola oleh bagian keuangan dan akan menghasilkan data penjualan dan laporan penjualan. Lalu, keuangan ini menginput jurnal ke dalam aplikasi dan dari aplikasi ini akan disimpan di dalam TBL Jurnal. Dari TBL Jurnal akan menghasilkan output berupa jurnal umum. Lalu owner ini menerima jurnal umum dari tabel jurnal, laporan data transaksi dari tabel transaksi, dan laporan penjualan dari tabel transaksi. DFD level 1 proses 1. Di sini yang pertama admin penjualan. Proses 1.1. Jadi di sini admin penjualan itu bisa menginput data pesanan. Lalu admin penjualan bisa menampilkan data pesanan, admin penjualan dapat mengedit data pesanan, menghapus data pesanan, dan dapat mencetak laporan data pesanan. DFD level 1 proses 2. Admin penjualan dapat menginput data transaksi pesanan. Admin penjualan dapat menampilkan data transaksi. Admin penjualan dapat mengedit data transaksi pesanan, dapat menghapus data transaksi pesanan, dan dapat mencetak laporan data transaksi serta kwitansi. DFD level 1 proses 3. Keuangan. Keuangan di sini bisa menampilkan data transaksi. Lalu keuangan juga bisa mengelola data penjualan. Nah, terus kemudian keuangan juga bisa menampilkan data penjualan serta mencetak laporan penjualan. DFD level 1 proses 4. Keuangan dapat menginput jurnal, lalu keuangan juga dapat menampilkan jurnal, mengedit jurnal, menghapus jurnal, dan mencetak jurnal umum. DFD level 1 proses 5. Owner di sini dapat menampilkan laporan data transaksi, laporan penjualan, dan jurnal umum. Serta owner juga bisa mencetak jurnal umum, laporan penjualan, dan laporan data transaksi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.